Oke, ini lagu terakhir. Cintaku, cintaku padamu tak besar seperti dulu, yang selalu merasa gagal walau salah tak mengalah. Sayangku, sayangku padamu tak besar seperti dulu, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Ada satu pertanyaan yang saya ingat sekali, yang membuat saya sering tersenyum-senyum simpul setiap mendengar pertanyaan ini. Begini pertanyaannya. Ma, apa hukumnya kalau mertua saya itu banyak makanan, kemudian saya main ke rumah mertua saya, setiap saya pulang, saya nggak pernah dikasih makanannya, padahal saya nggak minta. Apa hukumnya, Pak? Mama Dedeh menjawab, hukumnya makanan mertua lo utuh. Bisa bis rombongan. Assalamualaikum Cing Abdel. Waalaikumsalam Henry. Apa kabar Cing? Baik Pak Henry. Gimana kabarnya Pak Henry? Baik juga. Lagi pandemi masih sibuk. Studio baru. Lumayan lah. Kerjaan di rumah iya, makanya karena nggak bisa kemana-mana, kerjanya dari rumah aja lah. Masih secara virtual ya? Iya benar. Cing, saya pertama lihat Cing Abdel dengan Mama Dede. Lihat lagi di stand up komedi. Lihat lagi di panggung-panggung kompetisi nyanyi. Cing Abdel ini awalnya dari radio atau gimana cerita awalnya? Dari radio sebenarnya nih, awal-awal karir di entertainment gimana? Kalau radio dianggap sebagai industri entertainment, awalnya mah di radio. Radio SK namanya di Jakarta itu ada Radio SK, radio humor di situ. Jadi memang dari awal kerja, dari awal terjun ke dunia beneran lah gitu. Itu di apa namanya lingkungan komedi semuanya gitu. Jadi setelah lulus SMA jadi penyiar di Radio SK, lingkungannya udah komedi, jadi ya ikut alur aja jadinya ya, ketemunya sama orang-orang komedi, kerjaannya juga berhubungan sama komedi, akhirnya semuanya berhubungan sama komedi, sampai kerjaan sampai sekarang pun hubungannya pasti sama komedi. Dan untuk masuk ke TV pertamanya di mana, program apa? Pertama itu tahun 2006 lah, belum terlalu lama juga tahun. Apa tuh? Ada di Indosiar waktu itu ada namanya Republik BBM. Oh ya. Acara Republik BBM gitu, acara parodi sebuah negara lah gitu. Yang jadi audisi menteri, ada beberapa orang yang dipanggil memang dari latar belakang penyiar radio. Nah kebetulan komedinya ternyata cocok sama acara itu. Minggu depannya dipanggil lagi, kemudian dipanggil lagi, akhirnya berjalan lah tuh kesempatan-kesempatan. Dan itu solo atau membawa nama temonnya, grupnya? Kedua, sendiri. Masih sendiri. Masih sendiri awalnya itu. Terus di Indosiar bikin acara audisi penyanyi, tapi buat lucu-lucuan aja sih. Ada artis ajak temennya untuk lomba nyanyi gitu. Super Soulmate namanya, Super Soulmate. Jadi bahasa apa? Oh, peribahasa nih. Bukan, dari dalam sebuah peribahasa ada seekor binatang yang suka berolahraga. Apakah peribahasa itu? Yang suka olahraga. Saya ulangi, sepandai-pandai tupai melompat, pasti tidak akan ikut pon. Saya ikut di situ bareng teman. Sampai sekarang radionya masih aktif, Cing? Radionya udah nggak ada. Radionya udah gulung tikar. Nggak mungkin di radio yang lain mungkin? Mau sih, tapi belum ada yang nawarin, belum ada yang buka lowongan. Nanti kalau ada yang nawarin atau buka lowongan, maulah ngelamar. Tapi ngomong radio sama TV, gedean di TV kali, Cing? Iya, tapi kan kenikmatannya beda. Ada hal-hal yang ya kayak hobi aja deh. Kayak hobi kan kita juga kayaknya agak bingung kalau nilai hobi orang ya. Misalnya kita nggak senang burung perkutut, sama orang yang hobi burung perkutut, kita nggak bisa nerima di mana nikmatnya.
atau ngeliat orang yang hobi mancing, ngapain cuma diem doang kalau ikan di pasar banyak gitu. Cuma kan bukan itunya gitu, bukan dapat ikannya, prosesnya yang dinikmatin gitu. Nah, radio juga demikian gitu. Nah, memang ada proses yang bisa kita nikmatin gitu. Nah, saya lihat juga ada di sinetron. Sinetron itu udah lama juga sebenarnya ya. Terakhir main sinetron itu tahun 2017 dan 2016. Ada beberapa awalnya sama teman berdua bikin di tahun 2008. Itu terus ada beberapa lagi sinetron. Terakhir itu di Tukang Bubur Naik Haji. Memang agak lama juga sih, tapi udah lama berhenti juga, udah sekitar 4 tahun, 5 tahunan lalu lah. Lebih enjoy mana, Cing? Di radio, di TV, sinetron, atau di komedi? Kepuasannya macam-macam, ada plus minus ya gitu ya. Mungkin kalau di radio itu memang passion, jadi ngerjainnya karena hobi, finansial jadi belakangan dia dipikirin gitu. Mungkin secara finansial kalau mengandalkan radio belum cukup lah waktu itu gitu. Di TV juga beda, ada stand up comedy juga beda, di sinetron juga beda kenikmatannya gitu. Ada plus minusnya, misalnya di sinetron yang kita biasa improv nggak bisa improv, ada beberapa yang tertahan tapi bayarannya enak misalnya kayak gitu. Di stand up juga gitu, deg-degannya kenceng tapi bayarannya juga kenceng gitu. Jadi ada plus minusnya masing-masing gitu. Dan tetap ujung-ujungnya duit lah ya. Duit ya benar. Umur segini ujung-ujungnya duit lah. Gitu. Lihat ke rumah bisa makan apa enggak gitu. Ya elah. Nah, Cing kan ada di sinetron, ada di stand up comedy dan lain-lain. Itu proses audisi nggak sih? Kalau di sinetron enggak ya. Sinetron waktu itu enggak. Kalau sinetron Abdel Temon itu orangnya ngelihat waktu di acara Super Soulmate itu. Jadi pas lagi di Super Soulmate jadi peserta, nah ada PH yang lihat nih kayaknya nih anak dua gaya bercandaannya agak berbeda gitu pada saat itu ya, agak berbeda karena itu kita sama teman kan teman siaran radio, jadi memindahkan jokes-jokes yang ada di radio ke TV gitu, jadi agak sedikit beda, akhirnya dibikinin. Kalau sinetron juga palingan dipanggil untuk screen test gitu, memang tokohnya udah ada, dibikinin kira-kira cocok apa enggak gitu. Terus di stand up comedy awalnya itu diundang Metro TV saat kita juga belum tahu stand up itu apa gitu. Jadi ikut stand up comedy ini gue banyak ketemu orang baru dan gue banyak bisa melihat bermacam-macam tipe orang. Gue ketemu Ernest, orang Cina. Dia harus bangga sebenarnya jadi orang Cina karena Cina itu selain besar negaranya, penduduknya juga ada di mana-mana. Di setiap negara tuh pasti ada Chinatown. Di kota, di Glodok banyak orang Cina. Di Roxy juga ada. Tetangga gue tukang kue cucur Cina juga. Banyak Cina di mana-mana. Dan Cina itu memang negara yang serba ada. Salah satu wilayahnya Hong Kong itu adalah tempat serba ada. Mau bukti? Coba lo tanya ke temen lo. Sepatu lo baru ya? Sepatu baru dari Hong Kong. Jilbab lo baru ya? Jilbab baru dari Hong Kong. Di Hong Kong ada jilbab gak kira-kira ya? Jadi Ernest memang learning by doing aja. Ernest ya? Iya, bareng-barengan itulah gitu. Jadi bareng angkatan 2011 kalau nggak salah deh, awal-awal itu. Jadi nyebur ke situ sambil belajar di situ, ternyata stand up seperti ini, bedanya sama komedi yang lain seperti apa, ya sambil belajar aja gitu. Sekarang sibuknya apa? Sekarang YouTube paling ya, yang rutin mah YouTube. Oh iya, saya baru bikin channelnya makin rame. Amin, alhamdulillah. Terus Cing, kemarin saya sempat dengar nih, selama ini mungkin orang taunya, saya aja pertama lihat Cing Abdel kan yang sama Mama Dede ya? Iya. Ya mungkin saat itu orang berimage Cing Abdel orang religi. Iya. Muncul lagi di komedi, oh dia orang komedian gitu kan. Nah kemarin saya sempat dengar cerita, ku tahu segala. Iya dulu lah itu, tahun. Nah, gimana tuh kok berani ngangkat cerita itu, nggak mau takut rusak image-nya?
Kan udah lewat, udah lewat. Setiap orang kan punya dosa, setiap orang punya masa lalu gitu. Nah, malaikat yang ada dosa ya. Iya, orang punya dosa, setiap orang punya masa lalu. Setiap orang juga harus berdamai sama masa lalunya. Setiap orang juga harus bisa nerima kekurangan dari masa lalunya untuk ke depan supaya hal-hal yang jelek itu nggak keulang-ulang lagi. Sebenarnya itu mah cerita-cerita lama, udah sering diceritain dari tahun-tahun udah tahun lama lah, itu udah sering ceritain, cuman belum begitu banyak yang lihat kali. Gitu. Ya. Cerita itu udah cerita lama, cuman memang beberapa waktu belakangan ini di YouTube itu banyak yang nanyain, ya diceritain aja lagi gitu, buat pembelajaran aja, buat yang masih make atau yang nekat mau coba-coba make, mendingan jangan dah. Karena kalau dadakan muncul sakau gimana? Ya diem aja di rumah, udah. Itu terjadi karena kita tahu tempat belinya, tahu tempat BD-nya. Ya udah, kalau mau ngapa-ngapain ya diem aja di rumah. Atau kalaupun terpaksa pergi harus ada yang nemenin, berdua jalan sama anak sama istri gitu. Jadi terjaga intinya. Saya baca profilnya Cing Abdel, katanya dulu di SMA-nya dia kayak manis. Cuma 31. Iya, 31. Iya. Emang dia kayak manis dulu? Di Pisangan, Jakarta Timur juga. Pisangan dekat mana? Dekat Jangkrik? Pasangan lama, Jangkrik itu Pisangan baru. Pisangan lama di seberangnya, Pisangan baru. Oke, kirain di dekat Jangkrik. Nah, terus saya dengar juga lulusan Sospol. Iya, FISIP. Nggak minat jadi presiden, Cing? Minat sih, tapi skillnya nggak ada. Skillnya tinggi. Banyak skill yang harus dipunya untuk jadi presiden. Oh gitu. Ya secara politik kan menjanjikan juga lah presiden, Cing. Iyalah, politik ya kan jalan hidup orang beda-beda, sama seperti kita memilih pekerjaan aja. Ada yang cocok di ekonomi, ada yang senang di musik, ada yang senangnya di olahraga gitu. Politik ya sama aja lah. Dan minimal presiden di rumah dulu lah ya. Iyalah, di rumah aja cukup jadi presiden. Nah, saya lihat komedinya Cing Abdel tuh kreatifnya beda sama yang lain. Yang lagu disambung-sambung, yang kata-katanya jadi konyol-konyol, lagu dihancur-hancurin. Dapat ide dari mana? Karena itu sebenarnya itu udah dikerjakan dari dulu ya, dari zaman siaran radio SK. Nah, dapat ide dari mana itu? Yang lawaknya seperti itu, berkomedinya seperti itu, parodi lagu, nyambungin lagu, preset-presetin lagu. Sebenarnya udah dilakukan udah lama, dari tahun 90-an dilakukan itu juga, cuma belum ke expose aja gitu, belum ke expose. Medianya juga masih terbatas saat itu gitu. Jadi kita lakukan sama teman-teman gitu, palingan di acara-acara off-air aja. Jadi memang sebenarnya udah dari dulu seperti itu, cuman ke expose-nya mungkin baru belakangan ini aja, setelah ada YouTube, ada Instagram, ada macam-macam gitu. Nah, di TV pun juga sering begitu kan, saya lihat yang lagu Roma Irama dihancurin. Iya. Sebenarnya kalau kita parodiin lagu atau kita melesetin lagu itu salah satu penghormatan kita sama lagunya. Artinya lagu itu memang kita suka gitu. Kita nggak mungkin melakukan parodiin lagu kalau lagunya kita nggak suka gitu. Karena kita ngerjainnya juga harus enak, senang sama lagu itu gitu. Ya dipeleset-pelesetin dikit untuk dapat komedinya gitu. Dan nyanyi pun juga vokalnya keren loh, kenapa nggak jadi penyanyi aja? Nggak cukup untuk jadi. Ada yang nawarin? Iya, kayak cukup jadi vokalis tongkrongan aja deh. Kalau manggung udah nggak bisa. Kan di tongkrongan biasanya ada gitaris tongkrongan, vokalis tongkrongan. Cuma sebatas itu aja, kalau manggung nggak pernah diajak. Nah, Cing, berhubungan dengan pandemi sekarang nih, sebelum pandemi ada pekerjaan gantung nggak? Hingga berefek gara-gara pandemi? Ada beberapa yang memang udah direncanain akan syuting di saat-saat direncanakan sebelum pandemi, syutingnya akan dilakukan di bulan Maret atau April gitu. Okay. Jadi nggak ke-pending lama-lama juga cancel kayaknya, udah nggak ada lagi ceritanya. Ya ada banyak gitu terdampak juga dengan adanya pandemi ini. Nganggurnya juga sama, bulan-bulanan juga nganggurnya, nggak ada job sama sekali gitu.
planning setelah pandemi? Udah ada planning? Sebenarnya planning yang bisa kita lakuin ya, karena medianya yang kita punya ya YouTube kayak gini lah. Kita bisa menentukan sendiri mau ada acara apa, mau isi di konten apa gitu. Kalau misalnya di TV planning mau ini kan masih sangat tergantung TV-nya mau atau enggak gitu. Cuman udah ada beberapa acara TV yang udah bikin pilot, atau sekarang juga udah mulai jalan di Kompas jadi juri stand up komedi Indonesia gitu. Ya mudah-mudahan sih pilot yang dibikin ini bisa tayang gitu, sehingga kerjaan juga jadi ada lagi. Cing, untuk komedi sendiri, kalau dari pelawak yang dulu saya dengar mereka kadang ikut lomba lawak, bla 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 gitu. Nah, Cing Abdel sendiri pernah? Ikut lomba lawak nggak pernah, audisi pelawak itu nggak pernah, karena memang saat itu belum berani lah. Pada saat siaran di Radio SK itu, ngeliat pelawak itu butuh nyali yang gede untuk jadi pelawak gitu, bikin orang ketawa di atas panggung, sedemikian banyak yang nonton gitu. Nyalinya belum cukup waktu itu gitu untuk terjun benar-benar ke lawak. Kalian ngelawaknya di radio, nggak ada yang nonton. Kalau orang nggak ketawa kita juga nggak dengar, orang ketawa juga kita nggak dengar gitu. Berkomedinya masih sebatas itu aja gitu. Belum ada keberanian yang lebih untuk terjun ke dunia lawak. Begitu masuk TV, pertimbangan pertama ya pertimbangan ekonomi. Udah nggak tahu lagi mau kerja apaan. Wah, ini ada kesempatan untuk ini, ya udah diberani-beraniin, ditebel-tebelin, digede-gedein nyalinya gitu. Karena memang ya mau hidup harus ada uang yang didapetin, ya ini kasih kesempatan, ya udah diseriusin. Selama komedian di panggung pernah punya cerita lucu atau mengecewakan? Kalau namanya komedian ya sama seperti penyanyi, pasti pernah kepleset fals gitu. Sama seperti orang dagang, kadang-kadang ada untung, kadang-kadang ada ruginya. Sama di komedian juga gitu. Kita ngelawak tapi nggak lucu. Enggak. Iya. Nah, gimana kayaknya tuh? semua komedian mengalaminya lah gitu. Jangan, kalau terjadi seperti itu, ya udah pikirannya yang penting gue udah dibayar dah. Makanya pelawak komedian itu dibayarnya sebelum dia manggung. Kalau nggak lucu kan bingung. Dibayar ntar. Iya, mau nagihnya bingung, mau nagih nggak enak, kok tadi nggak lucu gitu. Pernah dilempar penonton nggak sih? Kalau sendiri nggak, tapi kalau ngelawak grup pernah, karena ngelawaknya di diskotik orang-orang lagi mabok ya, kayaknya juga memang kesel aja. Kita bawain musik parodi yang nggak kelar, setengah lagu dipotong, ini mungkin pada kesel disambit sama gelas, itu pernah kejadian sekali seperti itu sih. Untuk yang nyambit mabok jadi nggak kena. Kalau nyambit sadar mungkin kena orang dekat. Dengan Cing yang ngobrak-abrik lagu-lagu diparodiin dan cancurin lagu mereka, pernah dapat teguran nggak? Belum dapat teguran, mudah-mudahan sih enggak ya. Dari penyanyinya, aduh lu ngerusak lagu gua lu, bla 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 gitu. Enggak, belum, mudah-mudahan tidak ya. Oke. Itu udah kepikiran juga buat para komedian nih sekarang nih, yang terutama di musik komedi, itu agak udah kepikiran juga gitu. Takutnya mereka nggak terima kan lagunya dihancurin. Iya, gitu. Udah ada kesadaran seperti itu sih gitu. Kalau dulu kan kayaknya bebas-bebas aja gitu, nggak ada yang aturan-aturannya juga kita nggak tahu gitu. Ternyata sekarang ada aturannya, memang agak sedikit. Nggak usah parodin lagu, membawakan lagu aja ternyata lagu orang ternyata harus izin gitu. Iya, gitu, nge-cover kan? Iya, ternyata harus izin gitu. Memang sosialisasinya telat, kita tahunya, masyarakat juga tahunya telat, tapi memang itu jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang yang mau parodikan lagu gitu, apakah sebatas mana sebenarnya boleh, karena ada pencipta lagu yang memang nggak rela kalau lagunya diganti liriknya misalnya gitu, walaupun itu tujuannya untuk lucu, untuk bercanda. Ya, tapi ini kita lagi melihat kemungkinannya juga, belajar juga gimana caranya sebenarnya supaya apa yang kita lakukan ini aman. Karena kan memang pakai karya orang gitu, jadi memang
harus ada sesuatu yang dipenuhi dulu syarat-syaratnya supaya semuanya juga jadi enak. Untuk pelawak, Cing Abdel punya idola siapa? Lokal? Miing Bagito. Pernah kerja bareng? Pernah kerja bareng. Secara TV? Waktu di SK itu kan waktu saya siaran Bagitonya Miingnya itu jadi station manager. Itu memang udah berhubungan. Pada saat selesai sekolah juga dulu pernah manajerin Bagito 2 atau 3 tahun lah lamanya. Jadi memang tahu lumayan dekat lah dengan Bagito. Tapi kerja bareng di satu program nggak pernah. Tapi kita kerja jadi timnya pernah. Nah, Cing, kalau kita ngelihat dari pelawak zaman dulu dan sekarang, dulu kita ingat dengan Jojon. Terus ada tokoh yang pakai daster, Esther, bla 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 bla. Terus muncul lagi pelawak sekarang yang pada bebancian. Gimana komentar Cing Abdel? Sekarang udah nggak boleh malah, nggak boleh pakai daster segala macam. Daster enggak, tapi mereka masih bebancian kan di layar TV. Kalau itu memang sebagai apa namanya ya, branding mereka ya nggak masalah gitu. Ada banyak orang-orang yang kita kenal di layar kaca. Patesi misalnya di layar kaca kita tahunya seperti itu, tapi di luar nggak sama sekali seperti itu. Kalau itu memang brandingnya, kalau itu personanya seperti itu ya nggak masalah. Kalau itu juga keterima sama orang nggak masalah selama tidak melecehkan atau tidak ada yang tersinggung. Kan repotnya sekarang juga banyak orang yang tersinggung dengan komedi-komedi yang ada gitu. Oke. Berarti lebih ke peran ya? Iya benar, itu peran aja sama aja kita memerankan apa gitu. Oke deh. Oke, Mas Cing, sukses terus. Makasih ngobrolnya. Siap. Terima kasih Pak Henry. Sukses terus. Berkarya terus, sukses YouTube-nya. Siap. Sehat terus ya. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang saya ingat sekali, yang membuat saya sering tersenyum-senyum simpul setiap mendengar pertanyaan ini. Begini pertanyaannya. Ma, apa hukumnya kalau mertua saya itu banyak makanan, kemudian saya main ke rumah mertua saya? Setiap saya pulang, saya nggak pernah dikasih makanannya, padahal saya nggak minta. Apa hukumnya, Pak? Mama Dedeh menjawab, hukumnya makanan mertua lo utuh. Bisa bis rombongan